Di kelas 10 kita udah pernah belajar tentang suatu besaran yang namanya momentum. Tapi di kelas 10 momentum yang kita pelajari itu tentang pergerakan lurus atau pergerakan linier. Sehingga disebut sebagai momentum linier atau pergerakan lurus. Nah, sekarang pada konsep dinamika rotasi itu juga ada konsep momentum, yaitu pada gerakan rotasi. Nah, itu disebut sebagai momentum sudut. Nah, tadi kan ada percepatan, itu percepatan sudut. Ada kecepatan, itu juga kecepatan sudut. Nah, tadi juga ada momentum. Nah, di sini momentum sudut. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana itu momentum sudut? Nah, persamaannya gimana? Nah, kita telusur dulu dari momentum linier. Nah, waktu kita belajar tentang momentum linier, itu kan simbolnya P gitu ya. Itu sama dengan P-nya itu vektor ya, yaitu massa dikalikan kecepatannya. Nah, jadi suatu benda yang itu benda bermassa, ketika dia bergerak dengan kecepatan tertentu, dia punya momentum. Nah, oke, ini kita sebut sebagai momentum linier. Nah, sekarang pertanyaannya, nah kalau pada gerak rotasi gimana? Oke, sekarang kita akan turunkan. Kalau pada gerak rotasi, itu momentumnya simbolnya bukan P, tapi L besar kayak gini. Nah, oke, sekarang di sini L itu sama dengan apa? Oke, kita lihat. Oke, di sini kan massa ya. Massa itu pada gerak linier dianggap sebagai apa? Ya, keengganan benda untuk bergerak lurus. Nah, sekarang pertanyaannya, pada gerak rotasi itu besaran apa yang disebut sebagai keengganan benda untuk bergerak rotasi? Udah pernah aku sebutin apa? Masih inget nggak? Iya, jawabannya adalah I atau momen inersia. Nah, pada gerak linier kan massa dikalikan kecepatan. Nah, pada gerak rotasi tentu saja yang digunain yaitu kecepatan sudut. Nah, berarti di sini omega gitu ya. Nah, jadi inilah persamaan untuk momentum sudut. Jadi momentum sudut itu adalah I dikalikan dengan omega. Oke? Oke, sekarang kalau kita lihat pada partikel, kayak apa ya momentum sudutnya? Yaitu L sama dengan I. Nah, I itu partikel itu apa? Iya, diingat-ingat. I-nya itu sama dengan mr kuadrat. Jadi momentumnya yaitu massa dikalikan r kuadrat dikalikan omega. Nah, omega di sini itu bisa kita pecahkan. Kita udah tahu nih, persamaan kecepatan linier itu sama dengan omega dikalikan r. Nah, jadi ini bisa kita masukin yaitu omeganya jadi v per r. Oke, jadi di sini kita boleh coret nih. Apa yang dicoret? R-nya. Ini sama ini abis. Nah, jadi hasilnya bisa kita dapetin itu sama dengan M kalikan R dikalikan V. Nah, sekarang kita perhatikan, L itu adalah vektor. Nah, di sini yang vektor apa? Yaitu yang vektor R sama V. Nah, jadi kalau hasil perkalian antara dua buah vektor itu adalah vektor, berarti ini adalah perkalian apa? Perkalian cross, ya. Yaitu jadi R cross V. Jadi, kita bisa buat contoh kalau nah, misalkan ini ada gerakan rotasi ya. Nah, di pinggir sini itu ada kecepatan linear, yaitu kita sebut yaitu V. Nah, jadi ini adalah kecepatan linear atau bisa kita sebut sebagai kecepatan tangensial di pinggir. Nah, jadi arah R-nya kan di sini nih, dari sini, dari pusat ini ke sini. Nah, jadi ini R-nya, ini V-nya. Nah, aturan tangan kanan itu digunakan untuk mencari arah L-nya. Nah, kalau kalian masih lupa ini, aturan tangan kanan bisa kalian ingat atau lihat lagi di materi vektor atau di materi sebelumnya. Nah, jadi kalau kita pakai aturan tangan kanan, ini arahnya kemana? Ya udah ke diri kita. Jadi ini bisa kita lambangin, yaitu lambangnya dot atau ke diri kita ya. Nah, jadi aku juga udah pernah bahas sebelumnya di materi torsi, arah torsi ya. Kalau titik ini dot, yaitu keluar layar. Oke. Nah, jadi di sini itu adalah putarannya ke sini ya. Ini adalah putaran yaitu berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang kalau dibalik gimana nih? Misalnya V-nya jadinya arahnya ke sini, yaitu V. Berarti kalau kita pakai aturan tangan kanan itu arahnya ini kan searah jarum jam ya. Kita ikutin pakai jari kita, nanti hasilnya yaitu arahnya cross atau masuk ke layar. Gini ya. Ini adalah arah momentum sudutnya. Nah, ini adalah penggambaran arah L atau arah momentum sudut pada gerakan rotasi. Oke. Nah, waktu kita belajar tentang momentum linier, itu kita udah tahu nih bahwa gaya itu adalah sama dengan perubahan momentum terhadap waktu, ya kan? Atau turunan fungsi momentum terhadap waktu, ya. Nah, kalau di sini pada momentum sudut apakah ada kayak gini? Nah, kita coba ya. Oke, kita bongkar dulu ya. F itu kan sama dengan D dikalikan MV, ya kan? Per dt, ya kan?
Nah, sekarang misalkan kanan dan kiri, ruas kanan dan kiri kita kalikan R, boleh ya? Boleh. Nah, ini jadinya R kalikan F sama dengan D MRV per DT, ya kan? Nah, sekarang kita tahu kan, MRV itu adalah apa? Iya, adalah L. Nah, sedangkan R kalikan F itu adalah apa? Iya, adalah tau atau momen gaya. Nah, ketemu kan? Jadi, tau itu sama dengan turunan dari momentum sudut, yaitu L per atau terhadap waktu gini. Oke, jadi kita dapatkan nih, kalau di momentum linear itu ada konsep ini, ya kan? Nah, di momentum sudut kita juga punya nih, yaitu ini. Oke? Oke, jadi ini adalah pengenalan sedikit tentang momentum sudut. Nah, setelah ini kita akan belajar yaitu tentang hukum kekekalan momentum sudut, oke?